warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sama la Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi illallah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an liyutahhira al-quluba wa yurshida an-nasa ila al-aqaidi as-sahihah wa ila al-ulumi an-nafi'ah wa ila al-akhlaqi al-fadilah الذي تسمو بالفرد والمجتمع إلى المكانة العزة والكرامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatid, segala tokoh masyarakat, pengurus IKM, Masjid Al-Zahra, Yayasan Mahabbah, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Allah himpun kita di pagi hari ini untuk bersama-sama sholat berjamaah, thalabul ilmi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang mau menempuh jalan menuntut ilmu, niscaya Allah akan mudahkan jalan menuju surganya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita menuju surganya, menggapai keridhaannya, sehingga kita termasuk hamba-hamba yang sa'adah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kehadiran junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat mencintai umatnya, menyayangi umatnya, mengharapkan semua umatnya menjadi ahlul jannah. Dan dengan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Rabbnya, ya Rabbi, walan arda wahidun ummati finnar. Aku enggak akan rela, aku enggak akan ridho sampai umatku masuk surga semua. Saya enggak mau kalau ada satu saja umatku yang masuk neraka. Nahnul akhirun wal awwalun yaumal qiyamah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kita ini umat yang terakhir tapi yang awal-awal masuk surga berkat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ini tanggal 1 bulan Dzulqa'dah. Ya. Benar. Kalian akhir Syawal kemarin kan ya? Jadi Syawal Dzulqa'dah. Tapi nggak ada salahnya kita meminta maaf. Kita saling berhalal bihalal. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima segala amal kebaikan kita. Minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan kita kembali kepada kesucian dan mendapatkan kemenangan.
kullu amin wa antum bi khairin. Tiap tahun mudah-mudahan kita semua tambah kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Ada sifat-sifat orang yang bertakwa yang itu menjadi tujuan dari diperintahkannya puasa, di mana Allah perintahkan kita berpuasa itu ujungnya la'allakum tattaqun, agar kalian memperoleh predikat takwa. Lalu bagaimana aplikasi takwa itu? Bagaimana sikap orang yang bertakwa itu? Ini untuk menunjukkan nanti kita sudah sukses belum Ramadannya, sudah berhasil belum Ramadannya. Di sana Allah menyampaikan, memberitahu kepada kita semua dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 135. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'indat lil muttaqin. Wasari'u, ayo cepat-cepatlah, badiru, sabiku. Ini dari dalam kebaikan ini orang-orang yang beriman, yang bertakwa disuruh musyarakah, cepat-cepat. Syari'u, sabiku ilal Islam, ya cepat-cepat menjalankan Islam. Kata Ibnu Abbas, ila ada'il faridah atau faraid, cepat-cepat menunaikan yang fardu. Kalau itu kewajiban jangan entar-entar, atau sama saja sekarang jalani, nanti juga jalani. Ayo, buru-buru segera lakukan kebaikan itu. Kata Ali bin Abi Thalib, itu maksudnya badiru ila shalawatil khamsi. Ayo cepat-cepat menuju salat 5 waktu, ilal ikhlas. Kalau ada panggilan azan jangan nanti-nanti, jangan nunggu qomat. Karena ada itu menjadi kebiasaan, nunggu qomat baru berangkat. Nah, itu yang biasanya orangnya rumahnya dekat masjid. Bukan yang jauh, kalau yang jauh kan persiapan itu. Tapi yang dekat masjid itu kadang-kadang itu entar dulu nunggu qomat. Ya kalau sholat 5 waktu masih mending. Ini Jumuatan, hari Jumu'ah. Kalau dia kedengaran dari rumah, khutbahnya dan lain-lain, nunggu mendekati qomat baru datang ke masjid. Padahal buku catatan malaikat ditutup itu ketika khotib sudah naik mimbar. Maka cepat-cepat jangan begitu. Ila takbiratil ula. Ayo cepat-cepat supaya kamu dapat takbir yang pertama. Jadi dianjurkan jangan sampai ketinggalan. Dapat takbir yang pertama imam, yaitu takbiratul ihram. Ilal ihras, menuju tauhid. Ihras artinya tauhid, semua yang dilakukan hanya dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilal jihad, ayo cepat-cepat menuju jihad. Kata Said bin Jubair, maksudnya itu ila jami'i ta'at, semua ketaatan, menuju semua ketaatan. Ayo cepat-cepat. Kama kalau Ikrimah ila taubah minar riba. Kata Ikrimah, maksudnya cepat-cepat taubat. Taubat jangan nanti keburu mati. Jangan kapan-kapan keburu dikapani. Habis gini Ustaz, saya ini tak mau tobat, takutnya nanti kambuh lagi. Tobat, habis tobat kumat. Ada orang yang begitu nanya, saya dengan tobat takutnya kumat lagi, saya tobatnya nanti aja. Takutnya nanti udah mati dulu gitu sebelum tobat. Maka ketika saya ditanya sama muridnya, Syekh, saya ini tobat, mohon ampun sama Allah, lalu bermaksiat lagi, berbuat buruk lagi, gimana nih Syekh? Anakku, kamu kan pakai pakaian,
Ya, tentu. Pakaian kita pakai kotor enggak? Ya kotor. Kalau kotor, ya dicuci. Lalu dipakai lagi? Ya. Kotor lagi enggak? Kotor lagi. Begitulah kita manusia hidup ini. Ya kita berbuat salah minta ampun, minta maaf. Nanti kalau salah lagi, minta ampun lagi. Kalau salah ya taubat lagi, terjerumus. Jangan nunggu nanti-nanti. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, hambaku berbuat salah kepada aku, minta ampun kepada aku ampuni. Dia salah lagi, minta ampun lagi, aku ampuni. Salah lagi, minta ampun lagi, aku ampuni. Allah nggak pernah jemu menerima hambanya yang bertaubat. Innahu kana tawwaba. Allah itu maha menerima taubat, berulang-ulang taubatnya maupun dosa kecil atau dosa besar. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang taubat dan mensucikan diri. Tawab artinya taubat yang berulang-ulang, tawab. Jadi bukan hanya menerima sekali, taubat ulang. Dia akan diampuni lagi. Dia bersalah lagi, lalu Allah akan mengampuni lagi. Tawab, maha menerima taubat. Bukan hanya menerima sekali, berkali-kali. Tapi ketika yang ketiga, keempat kali kok hamba itu masih salah lagi dengan salah yang sama, taubat lagi, di ujung hadis itu, terserah kamu hai hambaku. Terserah kamu ini maksudnya apa? Ya kalau kamu begitu terus, makommu cuma sampai begitu, derajatmu begitu, nggak naik-naik gitu. Ya mudah-mudahan aja nanti meninggalnya pas taubat. Tapi kan khawatir nanti meninggal pas lagi maksiat gitu. Tapi lebih mengkhawatirkan lagi, dia nunda-nunda, mau ke masjid nunda-nunda, mau jamaah nunda-nunda, nanti nunggu pensiun. Apa yang terjadi 2 tahun sebelum pensiun meninggal? Apa yang terjadi ketika begitu? Ya dia belum sempat taubat. Naudzubillah min. Ayo cepat-cepat menuju ampunan Tuhanmu. Wa ila jannatin, kepada surganya, kama tajibul musara'ah ilal maghfirah, sebagaimana wajib untuk cepat-cepat menuju ampunan Allah, menghindar dari api neraka. Fakadzalika tajibul musara'ah ilal jannah, demikian pula kita harus segera buru-buru menuju surganya. Wa firru ilallah, ayo cepat-cepat larilah kamu menuju Allah. Kalau hamba mendekat kepada Rabbnya sejengkal, Allah mendekat kepada hambanya sehasta. Ketika hamba mendekat sehasta, Allah mendekat sedepa. Hamba berjalan merangkak menuju Rabbnya, Allah berjalan. Hamba berjalan menuju Rabbnya, Allah berlari menghampirinya. Demikian disebutkan dalam hadis qudsi. Jadi aku akan selalu menyambut hamba-hambaku. Jadi Allah sambut itu hamba-hambanya yang mau mendekat kepadanya. Ayo cepat-cepat menuju surganya yang seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disediakan buat orang yang bertakwa. Di sini nih, summa dzakarallahu ta'ala sifatil muttaqin, lalu Allah sebutkan sifat-sifat orang yang bertakwa. Nanti ngukur kita udah takwa belum, ini parameternya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wal dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa itu punya sifat yunfikuna fis sarra wad dharra, mau berinfak di kala lapang maupun di kala sempit, di kala senang maupun di kala susah, di kala kaya maupun di kala miskin. Jadi fi halil ghina wal faqr, kaya maupun fakir, fi surur wal hizn, dalam keadaan senang maupun sedih, sampai-sampai dalam keadaan susah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, annaha tasaddaqat bihabbatin inabin. Jadi walaupun cuma tadi sedekah dengan 1 biji kurma, 1 biji kacang, 1 jimpit nih,
Ada yang datang bawa karung ke rumah kita. Kita nggak bisa ngasih segelas ya. Kalau kita nggak ada secimpit beras, setengah gelas itu kayaknya dikit, tapi dimasak jadi sepiring tuh. Jangan kamu remehkan, walaupun sedekah sedikit, walaupun cuma 2.000 masih tetap amal 5.000. Ya kalau dikumpulkan 5.000 kali 1.000, lo berapa itu? 5 juta kan? 5.000 kali 1.000 berapa? 5 juta kan? Jadi jangan kamu remehkan walaupun sedikit. Itu sifat orang yang bertakwa, mau berinfak di kala lapang maupun di kala susah, miskin maupun kaya. Orang infak jangan nunggu kaya. Kalau nunggu kaya, kalau nggak kaya-kaya, nggak infak nanti. Ya rumusnya itu terima kasih, habis menerima ngasih. Ada sebagian dari harta kita yang kita keluarkan. Fisarra wad dharra. Infak, rumah saudara, membawa bekal, itu bagian dari infak juga. Tapi saya nggak bisa ya, nggak punya sama sekali harta. Ya, kalau terpaksa banget, tasbih, tahmid juga bernilai sedekah. Likulli tasbih sedekah, tahmid sedekah, takbir sedekah, tahlil sedekah. Subhanallah walhamdulillah wala Rasulullah itu sangat bijaksana dalam berdakwah. Orang-orang fakir datang menghadap Nabi, itu orang-orang kaya borong pahala. Kami puasa, mereka puasa, kami sholat, mereka sholat. Kami nggak bisa infak, mereka infak. Kami kalah dong. Mau nggak? Kalau aku tunjukkan pada kalian, walaupun dia mau infak, infaknya nggak sampai setinggi langit. Kalau aku tunjukkan, ini pahalanya sampai ke langit nih. Apa itu kalimat tasbih, tahmid, takbir? Tapi orang-orang kaya di masa Nabi juga nggak mau kalah. Melihat sahabat yang miskin pada tasbih, tahmid, takbir, mereka pun ikut tasbih, tahmid, takbir. Apa yang terjadi? Orang-orang fakir pun akhirnya datang kepada Nabi, ya Rasul, mereka orang-orang kaya yang sedang borong pahala tadi ikut tasbih, tahmid, takbir. Itulah karunia yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Sudah dikasih harta, mau infak, mau juga tasbih, tahmid, takbir. Kalau itu nggak bisa juga. Kata Nabi, antakufa nafsaka anisyar. Kau tahan dirimu dari berbuat buruk juga sudah baik. Itu menjadi sedekah. Sedekatun laka min nafsika. Sedekahmu terhadap dirimu sendiri. Daripada ngerumpi begadang yang tidak ada gunanya, daripada ghibah, maka kamu tidur menahan diri dari berbuat buruk, itu juga sedekah dirimu terhadap dirimu sendiri, menjadi kebaikan juga. Apalagi di dalam majelis ilmu begini nih, oh ini pahalanya berlipat ganda, menjadi penggugur dosa, peningkat derajat, pemudah jalan menuju surganya. Alhamdulillah. Nah, ketika ada 3 orang, ada Ikrimah, ada sahabat yang lain juga, ada Ali bin Abi Thalib, ada orang yang ngadu, 3 orang. Saya ini semalam tidur, tiba-tiba keluar cairan, gimana? Ya harus mandi. Ada salah seorang dari bertiga. Itu Ibnu Abbas yang lagi sholat buru-buru itu. Orang lain udah pergi. Tadi orang yang nanya mana? Suruh sini lagi. Memang kalian jawab tahu dari Al-Quran atau dari Sunnah itu? Orang keluar cairan suruh mandi itu. Ya, itu menurut pikiran kami. Panggil dulu. Lalu ditanyakan itu, kamu waktu keluar cairan menikmati nggak? Enggak. Capek nggak? Enggak perlu mandi. Cukup kamu bersihkan diri, itu bukan sesuatu yang mewajibkan mandi.
Kalau capek, kalau itu menikmati, itu baru mani, itu wajib mandi. Kalau enggak, itu bukan mani, itu enggak wajib mandi. Jadi situ pentingnya ilmu membuat Ibnu Abbas cepet-cepet itu sholat. Warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sama la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur hasbi rabbi jalallah, ma fi qalbi illallah, nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an liyutahhiral quluba wa yurshidan nasa ilal aqaidis sahihah wa ilal ulumin nafi'ah wa ilal akhlaqil fadilah alladzi tasmu bil fard wal mujtama' ilal makanatil 'izzah wal karamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatid, segala tokoh masyarakat, pengurus IKM, Masjid Al-Zahra, Yayasan Mahabbah, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Allah himpun kita di pagi hari ini untuk bersama-sama sholat berjamaah. Talabul ilmi man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang mau menempuh jalan menuntut ilmu, niscaya Allah akan mudahkan jalan menuju surganya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita menuju surganya, menggapai keridhaannya, sehingga kita termasuk hamba-hamba yang sa'adah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kehadiran junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat mencintai umatnya, menyayangi umatnya, mengharapkan semua umatnya menjadi ahlul jannah. Dan dengan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Rabbnya, ya Rabbi, walan arda wahidun ummati finnar. Aku enggak akan rela, aku enggak akan ridho sampai umatku masuk surga semua. Saya enggak mau kalau ada satu saja umatku yang masuk neraka. Nahnul akhirun wal awwalun yaumal qiyamah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kita ini umat yang terakhir tapi yang awal-awal masuk surga berkat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ini tanggal 1 bulan Dzulqa'dah. Ya. Benar. Kalian akhir Syawal kemarin kan ya? Jadi Syawal Dzulqa'dah. Tapi nggak ada salahnya kita meminta maaf. Kita saling berhalal bihalal. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima segala amal kebaikan kita.
minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan kita kembali kepada kesucian dan mendapatkan kemenangan. Kullu amin wa antum bi khairin. Tiap tahun mudah-mudahan kita semua tambah kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Ada sifat-sifat orang yang bertakwa yang itu menjadi tujuan dari diperintahkannya puasa, di mana Allah perintahkan kita berpuasa itu ujungnya la'allakum tattaqun, agar kalian memperoleh predikat takwa. Lalu bagaimana aplikasi takwa itu? Bagaimana sikap orang yang bertakwa itu? Ini untuk menunjukkan nanti kita sudah sukses belum Ramadannya, sudah berhasil belum Ramadannya. Di sana Allah menyampaikan, memberitahu kepada kita semua dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 135. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'indat lil muttaqin. Wasari'u, ayo cepat-cepatlah, badiru, sabiku. Ini dari dalam kebaikan ini orang-orang yang beriman, yang bertakwa disuruh musyawarah, cepat-cepat. Syari'u, sabiku ilal Islam, ya cepat-cepat menjalankan Islam. Kata Ibnu Abbas, ila ada'il faridah atau faraid, cepat-cepat menunaikan yang fardu. Kalau itu kewajiban jangan entar-entar, toh sama saja. Sekarang jalani, nanti juga jalani. Ayo, buru-buru segera lakukan kebaikan itu. Kata Ali bin Abi Thalib, itu maksudnya badiru ila shalawatil khamsi. Ayo cepat-cepat menuju salat 5 waktu. Ilal ikhlas. Kalau ada panggilan azan jangan nanti-nanti, jangan nunggu qomat. Karena ada itu menjadi kebiasaan, nunggu qomat baru berangkat. Nah, itu yang biasanya orangnya rumahnya dekat masjid. Bukan yang jauh, kalau yang jauh kan persiapan itu. Tapi yang dekat masjid itu kadang-kadang itu ntar dulu nunggu qomat. Ya kalau sholat 5 waktu masih mending. Ini Jumu'atan, hari Jumu'ah. Kalau dia kedengaran dari rumah khutbahnya dan lain-lain, nunggu mendekati qomat baru datang ke masjid. Padahal buku catatan malaikat ditutup itu ketika khotib sudah naik mimbar. Maka cepat-cepat jangan begitu. Ila takbiratil ula. Ayo cepat-cepat supaya kamu dapat takbir yang pertama. Jadi dianjurkan jangan sampai ketinggalan dapat takbir yang pertama imam, yaitu takbiratul ihram. Ilal ihras, menuju tauhid. Ihras artinya tauhid, semua yang dilakukan hanya dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilal jihad, ayo cepat-cepat menuju jihad. Kata Said bin Jubair, maksudnya itu ila jami'i ta'at, semua ketaatan, menuju semua ketaatan. Ayo cepat-cepat. Kama khalau Ikrimah ila taubah minar riba. Kata Ikrimah, maksudnya cepat-cepat taubat. Taubat jangan nanti-nanti keburu mati. Jangan kapan-kapan keburu dikapani. Habis gini Ustadz, saya ini tak mau tobat, takutnya nanti kambuh lagi. Tobat, habis tobat kumat. Ada orang yang begitu nanya, saya dengan tobat, takutnya kumat lagi, saya tobatnya nanti aja. Takutnya nanti udah mati dulu gitu sebelum tobat. Maka ketika saya ditanya sama
muridnya, "Syekh, saya ini tobat, mohon ampun sama Allah, lalu bermaksiat lagi, berbuat buruk lagi, gimana nih Syekh?" "Anakku, kamu kan pakai pakaian." "Ya, tentu. Pakaian kita pakai kotor nggak?" "Ya kotor." "Kalau kotor ya dicuci, lalu dipakai lagi?" "Ya." "Kotor lagi nggak?" "Kotor lagi." Begitulah kita manusia hidup ini. Ya kita berbuat salah minta ampun, minta maaf. Nanti kalau salah lagi minta ampun lagi. Kalau salah ya taubat lagi, terjerumus. Jangan nunggu nanti-nanti. Dalam hadis Imam Tirmidzi, "Hambaku berbuat salah kepada aku, minta ampun kepada aku ampuni. Dia salah lagi, minta ampun lagi, aku ampuni. Salah lagi, minta ampun lagi, aku ampuni." Allah nggak pernah jemu menerima hambanya yang bertaubat. Innahu kana tawwaba. Allah itu maha menerima taubat, berulang-ulang taubatnya, maupun dosa kecil atau dosa besar. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang taubat dan mensucikan diri. Tawab artinya taubat yang berulang-ulang, tawab. Jadi bukan hanya menerima sekali, taubat ulang. Loh, dia akan diampuni lagi. Dia bersalah lagi, lalu Allah akan mengampuni lagi. Tawab, maha menerima taubat. Bukan hanya menerima sekali, berkali-kali. Tapi ketika yang ketiga, keempat kali kok hamba itu masih salah lagi dengan salah yang sama, tobat lagi, di ujung hadis itu, terserah kamu hai hambaku. Terserah kamu ini maksudnya apa? Ya kalau kamu begitu terus, makommu cuma sampai begitu, derajatmu begitu, nggak naik-naik gitu. Ya mudah-mudahan aja nanti meninggalnya pas tobat. Tapi kan khawatir nanti meninggal pas lagi maksiat gitu. Tapi lebih mengkhawatirkan lagi, dia nunda-nunda, mau ke masjid nunda-nunda, mau jamaah nunda-nunda, nanti nunggu pensiun. Apa yang terjadi 2 tahun sebelum pensiun meninggal? Apa yang terjadi ketika begitu? Ya dia belum sempat taubat. Na'udzubillah min. Ayo cepat-cepat menuju ampunan Tuhanmu. Wa ila jannatin, kepada surganya, kama tajibul musara'ah ilal maghfirah, sebagaimana wajib untuk cepat-cepat menuju ampunan Allah, menghindar dari api neraka. Fakadzalika tajibul musara'ah ilal jannah, demikian pula kita harus segera buru-buru menuju surganya. Wa firru ilallah, ayo cepat-cepat larilah kamu menuju Allah. Kalau hamba mendekat kepada Rabbnya sejengkal, Allah mendekat kepada hambanya sehasta. Ketika hamba mendekat sehasta, Allah mendekat sedepa. Hamba berjalan, merangkah menuju Rabbnya, Allah berjalan. Hamba berjalan menuju Rabbnya, Allah berlari menghampirinya. Demikian disebutkan dalam hadis qudsi. Jadi aku akan selalu menyambut hamba-hambaku. Jadi Allah sambut itu hamba-hambanya yang mau mendekat kepadanya. Ayo cepat-cepat menuju surganya yang seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disediakan buat orang yang bertakwa. Di sini nih, summa dzakarallahu ta'ala sifatil muttaqin, lalu Allah sebutkan sifat-sifat orang yang bertakwa. Nanti ngukur kita udah takwa belum, ini parameternya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa itu punya sifat yunfikuna fis sarra wad dharra, mau berinfak di kala lapang maupun di kala sempit, di kala senang maupun di kala susah, di kala kaya maupun di kala miskin. Jadi fi halil ghina wal faqr, kaya maupun fakir, fi surur wal huzn, dalam keadaan senang maupun sedih, sampai-sampai dalam keadaan susah. Kata Aisyah radhiyallahu anha,
annaha tasaddaqat bihabbatin inabin. Jadi walaupun cuma tadi sedekah dengan 1 biji kurma, 1 biji kacang, 1 cimpit nih. Ada yang datang bawa karung ke rumah kita. Kita nggak bisa ngasih segelas ya. Kalau kita nggak ada secimpit beras, setengah gelas itu kayaknya dikit, tapi dimasak jadi sepiring tuh. Jangan kamu remehkan, walaupun sedekah sedikit, walaupun cuma 2.000 masih tetap amal 5.000. Ya kalau dikumpulkan 5.000 kali 1.000, lo berapa itu? 5 juta kan? 5.000 kali 1.000 berapa? 5 juta kan? Jadi jangan kamu remehkan walaupun sedikit. Itu sifat orang yang bertakwa, mau berinfak di kala lapang maupun di kala susah, miskin maupun kaya. Orang infak jangan nunggu kaya. Kalau nunggu kaya, kalau nggak kaya-kaya, nggak infak nanti. Ya rumusnya itu terima kasih, habis menerima ngasih. Ada sebagian dari harta kita yang kita keluarkan. Fisarra wad dharra. Infak rumah saudara, membawa bekal, itu bagian dari infak juga. Tapi saya nggak bisa ya, nggak punya sama sekali harta ya, kalau terpaksa banget tasbih, tahmid juga bernilai sedekah. Likulli tasbih sedekah, tahmid sedekah, takbir sedekah, tahlil sedekah. Subhanallah walhamdulillah wala Rasulullah itu sangat bijaksana dalam berdakwah. Orang-orang fakir datang menghadap Nabi, itu orang-orang kaya borong pahala. Kami puasa, mereka puasa, kami sholat, mereka sholat. Kami nggak bisa infak, mereka infak. Kami kalah dong. Mau nggak? Kalau aku tunjukkan pada kalian, walaupun dia mau infak, infaknya nggak sampai setinggi langit. Kalau aku tunjukkan, ini pahalanya sampai ke langit nih. Apa itu kalimat tasbih, tahmid, takbir? Tapi orang-orang kaya di masa Nabi juga nggak mau kalah. Melihat sahabat yang miskin pada tasbih, tahmid, takbir, mereka pun ikut tasbih, tahmid, takbir. Apa yang terjadi? Orang-orang fakir pun akhirnya datang kepada Nabi, ya Rasul, mereka orang-orang kaya yang sedang borong pahala tadi ikut tasbih, tahmid, takbir. Itulah karunia yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Sudah dikasih harta, mau infak, mau juga tasbih, tahmid, takbir. Kalau itu nggak bisa juga, kata Nabi, anta kufa nafsaka anisar, kau tahan dirimu dari berbuat buruk juga sudah baik. Itu menjadi sedekah. Sedekatun laka min nafsika, sedekahmu terhadap dirimu sendiri. Daripada ngerumpi begadang yang tidak ada gunanya, daripada ghibah, maka kamu tidur menahan diri dari berbuat buruk, itu juga sedekah dirimu terhadap dirimu sendiri, menjadi kebaikan juga. Apalagi di dalam majelis ilmu begini nih, oh ini pahalanya berlipat ganda, menjadi penggugur dosa, peningkat derajat, pemudah jalan menuju surganya. Alhamdulillah. Nah, ketika ada 3 orang, ada Ikrimah, ada sahabat yang lain juga, ada Ali bin Abi Thalib, ada orang yang ngadu, 3 orang. Saya ini semalam tidur, tiba-tiba keluar cairan, gimana? Ya harus mandi. Ada salah seorang dari bertiga. Itu Ibnu Abbas yang lagi sholat buru-buru itu. Orang lain udah pergi. Tadi orang yang nanya mana? Suruh sini lagi. Memang kalian jawab tahu dari Al-Quran atau dari Sunnah itu? Orang keluar cairan suruh mandi itu. Ya, itu menurut pikiran kami. Panggil dulu. Lalu ditanyakan itu, kamu waktu keluar cairan menikmati nggak? Enggak.
Capek enggak perlu mandi. Cukup kamu bersihkan diri, itu bukan sesuatu yang mewajibkan mandi. Kalau capek, kalau itu menikmati, itu baru mandi, itu wajib mandi. Kalau enggak, itu bukan mandi, itu enggak wajib mandi. Jadi situ pentingnya ilmu membuat Ibnu Abbas cepet-cepet itu sholat. Warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sama la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi illallah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an liyutahhira al-quluba wa yurshida an-nasa ila al-aqaidi as-sahihah wa ila al-ulumi an-nafi'ah wa ila al-akhlaqi al-fadilah allati tasmu bil fard wal mujtama' ila al-makanati al-'izzah wal karamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatid, segenap tokoh masyarakat, pengurus IKM, Masjid Al-Zahra, Yayasan Mahabbah, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Allah himpun kita di pagi hari ini untuk bersama-sama sholat berjamaah, talabul ilmi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang mau menempuh jalan menuntut ilmu, niscaya Allah akan mudahkan jalan menuju surganya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita menuju surganya, menggapai keridhaannya, sehingga kita termasuk hamba-hamba yang sa'adah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kehadiran junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat mencintai umatnya, menyayangi umatnya, mengharapkan semua umatnya menjadi ahlul jannah. Dan dengan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Rabbnya, ya Rabbi, walan arda waqidun ummati finnar. Aku enggak akan rela, aku enggak akan ridho sampai umatku masuk surga semua. Saya enggak mau kalau ada satu saja umatku yang masuk neraka. Nahnul akhirun wal awwalun yaumal qiyamah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kita ini umat yang terakhir tapi yang awal-awal masuk surga berkat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ini tanggal 1 bulan Dzulqa'dah. Ya. Benar. Kalian akhir Syawal kemarin kan ya? Jadi Syawal Dzulqa'dah. Tapi nggak ada salahnya kita meminta maaf.
kita saling berhalal bihalal. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima segala amal kebaikan kita. Minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan kita kembali kepada kesucian dan mendapatkan kemenangan. Kullu amin wa antum bi khairin. Tiap tahun mudah-mudahan kita semua tambah kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Ada sifat-sifat orang yang bertakwa yang itu menjadi tujuan dari diperintahkannya puasa, di mana Allah perintahkan kita berpuasa itu ujungnya la'allakum tattaqun, agar kalian memperoleh predikat takwa. Lalu bagaimana aplikasi takwa itu? Bagaimana sikap orang yang bertakwa itu? Ini untuk menunjukkan nanti kita sudah sukses belum Ramadannya, sudah berhasil belum Ramadannya. Di sana Allah menyampaikan, memberitahu kepada kita semua dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 135. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'indat lil muttaqin. Wasari'u, ayo cepat-cepatlah, badiru, sabiku. Ini dari dalam kebaikan ini orang-orang yang beriman, yang bertakwa disuruh musyawarah, cepat-cepat. Syari'u, sabiku ilal Islam, ya cepat-cepat menjalankan Islam. Kata Ibnu Abbas, ila ada'il faridah atau faraid, cepat-cepat menunaikan yang fardu. Kalau itu kewajiban jangan entar-entar, toh sama saja. Sekarang jalani, nanti juga jalani. Ayo, buru-buru segera lakukan kebaikan itu. Kata Ali bin Abi Thalib, itu maksudnya badiru ila shalawatil khamsi. Ayo cepat-cepat menuju salat 5 waktu. Ilal ikhlas. Kalau ada panggilan azan jangan nanti-nanti, jangan nunggu qomat. Karena ada itu menjadi kebiasaan, nunggu qomat baru berangkat. Nah, itu yang biasanya orangnya rumahnya dekat masjid. Bukan yang jauh, kalau yang jauh kan persiapan itu. Tapi yang dekat masjid itu kadang-kadang itu entar dulu nunggu qomat. Ya kalau sholat 5 waktu masih mending. Ini Jumu'atan, hari Jumu'ah. Kalau dia kedengaran dari rumah khutbahnya dan lain-lain, nunggu mendekati qomat baru datang ke masjid. Padahal buku catatan malaikat ditutup itu ketika khotib sudah naik mimbar. Maka cepat-cepat jangan begitu. Ila takbiratil ula. Ayo cepat-cepat supaya kamu dapat takbir yang pertama. Jadi dianjurkan jangan sampai ketinggalan. Dapat takbir yang pertama imam, yaitu takbiratul ihram. Ilal ihras, menuju tauhid. Ihras artinya tauhid. Semua yang dilakukan hanya dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilal jihad, ayo cepat-cepat menuju jihad. Kata Said bin Jubair, maksudnya itu ila jami'i ta'at, semua ketaatan, menuju semua ketaatan. Ayo cepat-cepat. Kama khalau Ikrimah ila taubah minar riba. Kata Ikrimah, maksudnya cepat-cepat taubat. Taubat jangan nanti keburu mati. Jangan kapan-kapan keburu dikapani. Habis gini Ustadz, saya ini tak mau tobat, takutnya nanti kambuh lagi. Tobat, habis tobat kumat. Ada orang yang begitu nanya, saya dengan tobat takutnya kumat lagi, saya tobatnya nanti aja. Nah,
Takutnya nanti udah mati dulu gitu sebelum tobat. Maka ketika saya ditanya sama muridnya, "Syekh, saya ini tobat, mohon ampun sama Allah, lalu bermaksiat lagi, berbuat buruk lagi, gimana nih Syekh?" "Anakku, kamu kan pakai pakaian." "Ya, tentu. Pakaian kita pakai kotor enggak?" "Ya kotor." "Kalau kotor ya dicuci, lalu dipakai lagi?" "Iya." "Kotor lagi enggak?" "Kotor lagi." Begitulah kita manusia hidup ini. Ya kita berbuat salah minta ampun, minta maaf. Nanti kalau salah lagi minta ampun lagi. Kalau salah ya taubat lagi, terjerumus. Jangan nunggu nanti-nanti. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Hambaku berbuat salah kepada aku, minta ampun kepada aku ampuni. Dia salah lagi, minta ampun lagi, aku ampuni. Salah lagi, minta ampun lagi, aku ampuni." Allah nggak pernah jemu menerima hambanya yang bertaubat. Innahu kana tawwaba. Allah itu maha menerima taubat, berulang-ulang taubatnya, maupun dosa kecil atau dosa besar. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang taubat dan mensucikan diri. Tawab artinya taubat yang berulang-ulang, tawab. Jadi bukan hanya menerima sekali, taubat ulang. Dia akan diampuni lagi. Dia bersalah lagi, lalu Allah akan mengampuni lagi. Tawab, maha menerima taubat. Bukan hanya menerima sekali, berkali-kali. Tapi ketika yang ketiga, keempat kali kok hamba itu masih salah lagi dengan salah yang sama, tobat lagi, di ujung hadis itu, terserah kamu hai hambaku. Terserah kamu ini maksudnya apa? Ya kalau kamu begitu terus, makommu cuma sampai begitu, derajatmu begitu, nggak naik-naik gitu. Ya mudah-mudahan aja nanti meninggalnya pas tobat. Tapi kan khawatir nanti meninggal pas lagi maksiat gitu. Tapi lebih mengkhawatirkan lagi, dia nunda-nunda, mau ke masjid nunda-nunda, mau jamaah nunda-nunda, nanti nunggu pensiun. Apa yang terjadi 2 tahun sebelum pensiun meninggal? Apa yang terjadi ketika begitu? Ya dia belum sempat taubat. Naudzubillah min. Ayo cepat-cepat menuju ampunan Tuhanmu. Wa ila jannatin, kepada surganya, kama tajibul musyara'ah ilal maghfirah, sebagaimana wajib untuk cepat-cepat menuju ampunan Allah, menghindar dari api neraka. Fakadzalika tajibul musyara'ah ilal jannah, demikian pula kita harus segera buru-buru menuju surganya. Wa firru ilallah, ayo cepat-cepat larilah kamu menuju Allah. Kalau hamba mendekat kepada Rabbnya sejengkal, Allah mendekat kepada hambanya sehasta. Ketika hamba mendekat sehasta, Allah mendekat sedepa. Hamba berjalan merangkak menuju Rabbnya, Allah berjalan. Hamba berjalan menuju Rabbnya, Allah berlari menghampirinya. Demikian disebutkan dalam hadis qudsi. Jadi aku akan selalu menyambut hamba-hambaku. Jadi Allah sambut itu hamba-hambanya yang mau mendekat kepadanya. Ayo cepat-cepat menuju surganya yang seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disediakan buat orang yang bertakwa. Di sini nih, summa dzakarallahu ta'ala sifatil muttaqin, lalu Allah sebutkan sifat-sifat orang yang bertakwa. Nanti ngukur kita udah takwa belum, ini parameternya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa itu punya sifat yunfikuna fis sarra wad dharra, mau berinfak di kala lapang maupun di kala sempit, di kala senang maupun di kala susah, di kala kaya maupun di kala miskin. Jadi fi halil ghina wal faqr, kaya maupun fakir, fi surur wal huzn, dalam keadaan senang maupun sedih.
sampai-sampai dalam keadaan susah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, annaha tasaddaqat bihabbatin inabin. Jadi walaupun cuma tadi sedekah dengan 1 biji kurma, 1 biji kacang, 1 cimpit nih. Ada yang datang bawa karung ke rumah kita nggak bisa ngasih segelas ya. Kalau kita nggak ada secimpit beras, setengah gelas itu kayaknya dikit, tapi dimasak jadi sepiring tuh. Jangan kamu remehkan, walaupun sedekah sedikit, walaupun cuma 2.000 masih tetap amal 5.000. Ya kalau dikumpulkan 5.000 kali 1.000, lo berapa itu? 5 juta kan? 5.000 kali 1.000 berapa? 5 juta kan? Jadi jangan kamu remehkan walaupun sedikit. Itu sifat orang yang bertakwa, mau berinfak di kala lapang maupun di kala susah, miskin maupun kaya. Orang infak jangan nunggu kaya. Kalau nunggu kaya, kalau nggak kaya-kaya, nggak infak nanti. Ya rumusnya itu terima kasih, habis menerima ngasih. Ada sebagian dari harta kita yang kita keluarkan. Fisarra wa dharra, infak rumah saudara, membawa bekal, itu bagian dari infak juga. Tapi saya nggak bisa ya, nggak punya sama sekali harta ya, kalau terpaksa banget, tasbih tahmid juga bernilai sedekah. Likulli tasbih sedekah, tahmid sedekah, takbir sedekah, tahlil sedekah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Betapa Rasulullah itu sangat bijaksana dalam berdakwah. Orang-orang fakir datang menghadap Nabi, itu orang-orang kaya borong pahala. Kami puasa, mereka puasa, kami sholat, mereka sholat. Kami nggak bisa infak, mereka infak. Kami kalah dong. Mau nggak? Kalau aku tunjukkan pada kalian, walaupun dia mau infak, infaknya nggak sampai setinggi langit. Kalau aku tunjukkan, ini pahalanya sampai ke langit nih. Apa itu kalimat tasbih, tahmid, takbir? Tapi orang-orang kaya di masa Nabi juga nggak mau kalah. Melihat sahabat yang miskin pada tasbih, tahmid, takbir, mereka pun ikut tasbih, tahmid, takbir. Apa yang terjadi? Orang-orang fakir pun akhirnya datang kepada Nabi, ya Rasul, mereka orang-orang kaya yang sedang borong pahala tadi ikut tasbih, tahmid, takbir. Itulah karunia yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Sudah dikasih harta, mau infak, mau juga tasbih, tahmid, takbir. Kalau itu nggak bisa juga, kata Nabi, anta kufa nafsaka anisar, kau tahan dirimu dari berbuat buruk juga sudah baik. Itu menjadi sedekah. Sedekatun laka min nafsika, sedekahmu terhadap dirimu sendiri. Daripada ngerumpi begadang yang tidak ada gunanya, daripada ghibah, maka kamu tidur menahan diri dari berbuat buruk, itu juga sedekah dirimu terhadap dirimu sendiri, menjadi kebaikan juga. Apalagi di dalam majelis ilmu begini nih, oh ini pahalanya berlipat ganda, menjadi penggugur dosa, peningkat derajat, pemudah jalan menuju surganya. Alhamdulillah. Nah, ketika ada 3 orang, ada Ikrimah, ada sahabat yang lain juga, ada Ali bin Abi Thalib, ada orang yang ngadu, 3 orang. Saya ini semalam tidur, tiba-tiba keluar cairan, gimana? Ya harus mandi. Ada salah seorang dari bertiga. Itu Ibnu Abbas yang lagi sholat buru-buru itu. Orang lain udah pergi. Tadi yang nanya mana? Suruh sini lagi. Memang kalian jawab tahu dari Al-Quran atau dari Sunnah itu? Orang keluar cairan suruh mandi itu. Ya, itu menurut pikiran kami. Panggil dulu.
Lalu ditanyakan itu, kamu waktu keluar cairan menikmati enggak? Enggak. Capek enggak? Enggak perlu mandi. Cukup kamu bersihkan diri, itu bukan sesuatu yang mewajibkan mandi. Kalau capek, kalau itu menikmati, itu baru mandi, itu wajib mandi. Kalau enggak, itu bukan mandi, itu enggak wajib mandi. Dari situ pentingnya ilmu membuat Ibnu Abbas cepet-cepet itu sholat tadi. Maka satu orang alim lebih utama daripada 1000 abid, karena orang yang beribadah itu bisa ibadah ditunjukkan oleh ilmu yang itu dibimbing langsung dari Allah, dari malaikat Jibril, dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita kembali lagi. Jadi nggak melulu yang harus dengan harta. Kita menahan diri dari keburukan juga bernilai pahala, sedekah. Lalu yang kedua, sifat yang kedua, wal kadhiminal ghaidh wal kafinal ghaidhim. Menahan amarah itu juga sifat orang yang bertakwa. Seperti ini, gelas diisi air, ditutup rapat. Inilah ghaidh, kadhimin. Ghaidh itu airnya, kadhimin tutupnya. Jadi nggak tumpah. Kadhiminal ghaidh itu jangan sampai tumpah lewat lisan, jangan sampai tumpah lewat perbuatan. Karena amarah tumpah lewat lisan, yang keluar kata-kata binatang, yang keluar kata-kata yang nggak benar. Kalau lewat tangan, tangannya pun akan berbuat yang merugikan. Wal kadhiminal ghaidh, man kadhama ghaidan, siapa yang bisa menahan amarah, wa huwa yaqdiru ala infadihi, dia mampu untuk melampiaskannya, mala'ahullah qalbahu aminan wa imanan, Allah penuhi hatinya dengan iman dan aman. Aman dan iman. Siapa yang bisa menahan amarah, Allah siapkan itu, di mana zawwajahullah minal huril ain haitsu yasha. Allah akan menyiapkan tadi, mempersilahkan bagi orang-orang yang bisa menahan amarah, pasangan-pasangan minal huril ain, bidadari-bidadari surga, terserah mau milih yang mana. Ini ada 100 bidadari, terserah mau milih yang mana. Kira-kira seneng nggak? Halo? Kalau masih normal sih seneng. Ini masih normal semua kan? Disiapkan dari suruh milih yang mana tuh, masya Allah tuh. Itu yang bisa menahan amarah. Lalu selain menahan amarah, orang-orang yang bertakwa itu punya ciri wal afina 'anil nas, memaafkan kesalahan orang lain. Kalau kita punya salah, kita pengen dimaafin. Dengan kita memaafkan kesalahan orang, itu berarti kita telah memberi manfaat buat akhiratnya. Kenapa? Dia nggak akan dituntut lagi di hari kiamat nanti. Wal afina 'anil nas, memaafkan kesalahan manusia. Siapa yang memaafkan kesalahan orang lain, orang yang telah mendoliminya, Allah akan angkat derajatnya. Allah akan siapkan istana dalam surga. Kata Nabi, silman qata'at, sambunglah orang yang memutus silaturahmi. I'timan haramak, beri orang yang dia bakhil. Wa'fu amman dolamak, maafin orang yang telah berbuat dolim kepadamu. Allah akan siapkan kamu istana dalam surga dan diangkat derajatnya. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, hadisnya sahih. Kira-kira mau nggak disiapin kapling di surga? Nah, kalau bapak ini semua ini pengen pulang kampung, pindah nih pulang kampung, mau nggak disiapkan istana di kampung? Jadi kita mau pindah nih dari sini, kira-kira pengen bikin sendiri atau disiapin? Siapin. Lah kita itu mau ke kampung akhirat.
Nah, nanti kalau kita sudah mau maafin kesalahan orang yang mendolimi kita, memberi orang yang dia itu bakhil, lalu kita punya sifat juga menyambung silaturahmi sama orang yang mutusin, maka dijamin dibuatkan istana dalam surga, lalu dia diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kenapa juga harus kita maafin? Karena kita sadar benar yang sering salah itu kira-kira orang jauh atau orang dekat yang suka salah sama kita, yang suka nyakitin bapak-bapak ini istri sendiri atau istri orang? Halo? Kan istri sendiri kan? Yang suka bikin jengkel kita anak kita atau anak orang? Kan anak sendiri. Maafin istri, maafin anak juga jadi amal soleh, ciri orang yang bertakwa. Ini kadang-kadang enggak dianggapnya itu takwa itu yang sholat malam aja, yang baca Quran aja. Lu sayang anak, sayang itu juga takwa. Kalau mangku pezina kan dosa, mangku istri itu pahala. Makanya juga ada waktu-waktu di mana kita mangku istri kita gitu, kita belai-belai gitu. Itu pahala juga gitu. Ya, ini dulu mau romantis, sekarang mau buah. Udah nggak romantis lagi gitu. Rasulullah tetap romantis di masa tuanya. Sisir-sisiran, belai-belaian itu menjadi kehidupan Nabi, itu pahala juga. Jangan dikira bukan pahala. Tidur bareng itu pahala. Orang yang bertakwa itu nyaman dengan yang halal. Kalau orang yang bertakwa sama yang haram, ini sama yang halal nyaman, pahala. Gendong anak, jalan-jalan, itu sifat orang yang bertakwa juga. Ya kalau dia punya salah, maafin loh. Oh, dia anak kita, istri kita, wal afina anin nas, tetangga kita juga. Ausani Jibril mewasani kepadaku baik sama tetangga, baik sama tetangga, baik sama tetangga. Seakan-akan tetangga menerima warisan. Kenapa? Kalau tetangga kita ingin tetangga kita ini juga menjadi tetangga di dalam surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Jadi wal afina anin nas wal kadhiminal ghaidh wallahu yuhibbul muhsinin. Di atas itu semuanya Allah mencintai orang yang berbuat baik, bukan hanya menahan amarah, bukan hanya maafin, dia berbuat baik sama orang yang nyakitin. Istrinya marah-marah, jangan ikut marah. Kalau istri marah-marah, kita harus berusaha mendinginkan. Dia panas, kita dinginkan. Kalau istri beku, jangan ikut beku, kita cairkan, kita angetin. Bila istri marah-marah, hati suami jangan gundah, kasih saja merah-merah, bibir istri tersenyum indah. Kalau sedekah itu kan nolak balak itu. Kasih 10 lembar aja dah gitu. Masya Allah. Ayo shopping. Sekarang mah nggak mempan I love you. Saya nggak mempan. Ayo shopping. Wah, langsung itu. Wah, mandi langsung. Langsung siap-siap lah pokoknya itu. Kadang-kadang kan perlu begitu tuh. Sedekah itu menolak bala, dicairkan tuh, lagi beku tuh. Jangan ikut beku. Istrinya beku, suaminya ngambek, wis bubar katanya. Panas ikut panas, kebakar. Panas dinginkan, beku cairkan. Rasulullah itu melihat Aisyah lagi cemberut apa, dipegang dadanya itu. Allahumma adhib ghaidha qalbi, ya Allah, hilangkan kemarahan. Ya, kita kalau nggak apa-apa selawatin aja Al-Fatihah. Katain Fatihah. Itu untuk mencairkan suasana. Jangan dibikin dibikin nyaman. Berbuat baiklah kamu kepada istrimu, kepada anakmu. Wallahu yuhibbul muhsinin. Kenapa kita berbuat baik? Bukan karena istri kita baik, bukan karena anak kita baik, bukan karena orang tua kita baik. Kenapa? Karena innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Allah telah menetapkan berbuat baik kepada segala sesuatu.
Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wa bil walidaini ihsana. Kepada orang tua hendaklah kamu berbuat baik. Kalau kita berbuat baik sama orang tua karena dia berbuat baik sama kita, ada kalanya orang tua itu susah atau jengkelin kita. Tapi kalau kita berbuat baik karena Allah, maka orang tua seperti apapun kita harus berbuat baik sama orang tua. Kalau kita berbuat baik kepada istri karena istri baik sama kita, ada kalanya istri itu jengkelin. Mohon maaf, pernah nggak istri bikin jengkel? Halo? Pernah nggak? Jujur? Makanya kalau kita baiknya karena baiknya dia, kadang-kadang putus itu. Tapi kalau kita berbuat baik karena Allah nyuruh kita sayang sama istri, khairukum linisaikum, sebaik-baik kamu yang sayang sama istrinya, maka kita berbuat baik walaupun dia jengkelin. Justru itu yang mengantarkan kita menjadi kekasih-kekasih Allah. Karena ada itu wali yang menjadi kekasih Allah tuh, menjadi waliullah karena istrinya suka ngomel. Jadi jengkelin mulu gitu. Tapi justru dia derajatnya tinggi di sisi Allah karena istrinya suka ngomel. Kenapa? Dia sabar menghadapinya. Jadi ada kisahnya itu Abdurrahman Baljaban. Dia wali tapi nggak tahu kalau dirinya wali. Oh, istrinya itu jengkelin banget lah gitu. Tapi dia sabar bertahun-tahun, tetap berdakwah, urusan keluarga dia jaga, urusan terhadap umat dia jaga. Ini suatu saat dalam perjalanan dia itu di tengah hutan, nyari tempat bersinggah, ketemu sebuah gua. Di situ ada 3 orang, Nah di dalam gua itu 3 orang ini nggak dapat bekalan makanan sama sekali. Ya kalau kamu mau ikut nginep di sini, masalah makanan mohon maaf kami nggak bisa memberi karena kami juga nggak ada makanan. Itu urusan masing-masing. Nah, tiba waktunya makan, lagi lapar, orang pertama ini berdoa ngangkat tangan. Pas ngangkat tangan, turun itu 1 nampan makanan, dimakan bareng-bareng. Besoknya lagi gantian kamu berdoa, yang kedua berdoa 1 nampan. Yang ketiga juga lama, turun 1 nampan. Sekarang giliran Abdurrahman Baljaban. Yang ngangkat tangan turun 4 nampan. Ini dari mana ini? Kamu berwasilah dengan apa sehingga turun 4 nampan? Kami cuma 1-1. Aku berwasilah kepada Allah. Ya Allah, aku berwasilah dengan wasilahnya 3 orang ini. Nah 3 orang ini ditanya, nah, anda wasilah apa? Sehingga tadi turun 1 nampan. Aku berwasilah kepada kesolehan, kesabaran Syekh Abdurrahman Baljaban. Abdurrahman Baljaban itu ya orang yang keempat tadi itu. Dan orang tadi berwasilah dengan wasilahnya 3 orang ini. Dia dimuliakan karena sabar menghadapi istrinya yang cerewet, suka ngomel. Makanya kalau istri cerewet suka ngomel, itu alhamdulillah. Yang penting kita sabar aja gitu. Ya kalau nggak sabar nanti kayak yang di padang pasir itu kan kisahnya. Setahun, 2 tahun, 3 tahun masih sabar. Pokoknya istrinya ngomel, di rumah ngomel, pulang kerja ngomel, nggak pulang juga ngomel terus. Sampai 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun masih sabar, 15 tahun sabar, tahun ke-20 ada kesempatan jalan-jalan ke padang pasir, ketemu sumur tua. Akhirnya ngelihat sumur tua nggak sabar, istrinya dijorokin gitu. Ke sumur tua karena nggak sabar gitu. Jalan 500 meter, dia masih kasihan sama istri saya. Ambil tangga, ambil tali dimasukin. Rupanya itu yang keluar nenek-nenek sudah tua renta. Kamu ini siapa? Aku jin penunggu sumur ini udah ribuan tahun. Kenapa kamu naik? Di bawah ada yang ngomel-ngomel, saya nggak kuat. Rupanya jin pun nggak kuat itu. Tapi manusia harus lebih kuat gitu. Lihat itu yang ngomel-ngomel, kenapa? Diangkat derajatnya tadi itu dengan sabar gitu. Jadi harus sabar. Namanya kan Hawa. Kalau orang bilang Hawa itu mangap atau mingkem? Hawa. Mangap kan? Ya Hawa. Beda dengan Adam. Kalau Adam mingkem, Adam. Sabar. Itu sebagai hiburan itu. Kalau nggak ada TV, nggak ada radio, hiburannya ya dengerin omelan itu. Sabar. Kenapa? Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar.
wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Nih, ini inti nih. Mahabbatullah lil 'abdi a'dhamud darajati shawab. Nih, mahabbahnya Allah kepada hambanya, cintanya Allah kepada hambanya, ini adalah a'dhamu darajat, derajat yang paling agung. Kalau sudah dicintai Allah, dengan mau berinfak, dengan maafkan kesalahan orang lain, dengan menahan amarah, dengan berbuat baik dengan siapapun, dia akan menjadi orang-orang yang dicintai Allah. Dan ini derajat yang tertinggi. Ya, kalau Allah cinta sama kita, kira-kira masuk surga nggak? Ya, insya Allah surga mah gampang udah dicintai sama Allah kok gitu. Ini a'dhamu darajat, kata Imam Nawawi. Ini derajat yang tertinggi, pahalanya paling besar dengan kita mendapatkan cinta Allah. Maka yang disebut baik itu laisal ihsan tuhsina man ahsana ilaik. Orang baik itu bukan orang yang berbuat baik sama orang-orang yang baik. Itu namanya mukafaah, itu namanya balas budi biasa. Walakinnal ihsan innamal ihsan, yang namanya baik itu antuhsina ila man asaa ilaik. Engkau berbuat baik sama orang yang buruk kepadamu. Maka derajatnya istrinya Fir'aun, imra'atu Fir'aun, Asyah binti Zam'ah, itu menjadi istri yang termulia. Suaminya kafir, tapi surganya paling tinggi. Kenapa? Dia tetap solehah, memiliki suami yang kafir, yang ngaku Tuhan, yang durjana. Dia dikumpulkan bersama Fatimah binti Muhammad, Fatimah Az-Zahra, dikumpulkan dengan Khadijah radhiyallahu anha, bersama Maryam, dengan wanita-wanita mulia, derajatnya paling tinggi. Padahal suaminya kafir. Kenapa? Dia tetap bisa baik kepada orang-orang yang dia, pada orang yang terburuk sekalipun. Maka derajat Nabi Muhammad itu paling tinggi dibanding Nabi yang lain. Sama-sama ulul azmi minar rasul. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Tapi Nabi Muhammad tertinggi. Kenapa? Sesabar-sabarnya Nabi Nuh, ujungnya tetap doa itu. Rabbila tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, sudah 950 tahun itu beliau berdakwah. Diangkat jadi nabi umurnya 450 tahun. Mereka tidak juga beriman. Yang kafir tetap kafir. Ya Allah, jangan biarkan rumah orang kafir itu, binasakan mereka. Ujungnya ini loh, walaupun sabar tapi ujungnya masih doa untuk membinasakan orang kafir. Tapi Nabi Muhammad, jangankan berdoa membinasakan, ditawari untuk yang nyakitin supaya dibinasakan, Nabi tahan. Lah, arju ayyukhrijallah min aslabihim mayya'budullah wala yusyriku bihi syai'an. Aku masih berharap ada anak cucu mereka yang menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah. Terbukti orang-orang Taif, orang-orang kafir Quraisy Mekah akhirnya pun bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapaknya musuhnya Nabi, Abu Jahal, Abu Lahab. Anaknya Ikrimah menjadi sahabat Nabi yang membantu Nabi dalam peperangan. Kenapa? Nabi doakan arju ayyuhrijallah min aslabihim mayya'budullah. Aku masih berharap ada anak cucunya mereka yang menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah. Nah, ini derajat orang yang bertakwa level 1. Orang takwa level 1 itu dia infak dikala senang dikala susah, menahan amarah, maafin kesalahan orang, berbuat baik sama orang-orang yang buruk sekalipun. Ini level 1. Level 2, ini kalau nggak bisa level 1 ini minimal nomor 2. Ini takwa juga yang kedua ini. Wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yaitu orang-orang
orang yang apabila fa'alu fahisah, berbuat fahisah ay maksiat, berbuat maksiat, dia mendekati zina atau terjerumus ke dalamnya, hendak membunuh orang atau sudah terlanjur membunuhnya, dia berbuat mendekati kesyirikan atau bahkan terjerumus pada kesyirikan, sudah bermaksiat, al-dhalamu anfusahum, menzalimi diri, atau ala dzambin, berbuat dosa, zakarullah, mereka segera mengingat Allah, khaufullah, mereka takut kepada Allah, fastaghfaru lidunubihim, mohon ampun atas dosa-dosanya. Ini level 2 ini. Orang takwa berarti bukannya nggak pernah salah, ini level 2 ini. Kadang-kadang yang berbuat salah tapi segera takut kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Ini masih takwa juga. Halo? Level pertama kan baik gitu. Yang kedua ini ya kadang-kadang jelek tapi baik lagi gitu. Yang ketawanya kenceng pengalaman. Ya pernah jelek-jelek dikit lah, nggak nyampe zina tapi minimal matanya berzina gitu. Melihat yang haram kan mata berzina gitu. Menyentuh yang haram tangan berzina. Mendengar yang haram telinga yang bermaksiat. Di situ, tapi zakarullah, segera ingat Allah. Fastaghfiru dzunubihim, mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal adaya, istighfar. Nggak ada dosa besar kalau sering beristighfar. Wala saghair ma'al istimrar, nggak ada dosa kecil kalau terus-menerus berbuat dosa. Artinya walaupun kadang-kadang salah, sering istighfar, yang tersisa tinggal dosa-dosa kecil. Dosa kecil itu terhapus dengan sholat, dengan zakat, dengan puasa. Makanya keluar dari Ramadan kayaumi waladatu ummuh, seperti dilahirkan oleh ibunya kembali, bersih tanpa dosa. Semoga Allah bersihkan kita semua dari dosa-dosa. Amin ya rabbal alamin. Menutup uraian ini, setelah level takwa yang kedua tadi, mereka mohon ampun dan mereka sadar benar tidak ada yang bisa mengampuni dosa melainkan Allah. Dan setelah mereka tahu, maka mereka pun segera berhenti dari kemaksiatannya. Maka kata Allah bagi mereka, ulaika jazaa'uhum maghfiratum min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin.
bagi mereka balasannya ampunan dari Tuhannya, maghfirah. Sehingga katanya sudah diampuni, ya udah selesai dosa-dosanya. Wa jannatin, dan surganya jannatun tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawah tempat tinggalnya masakinaha, sungai-sungai. Dalam tafsirnya anharul khamr, ada sungai khamr, wal ma, sungai air, wal asal, sungai madu, wal laban, sungai susu, wal qahwah, sungai kopi. Di sini gak ada kopinya. Ada sungai-sungai apa yang dia minta ada di situ. Khalidina fiha, daimin fil jannah, kekal terus menerus, la yamutu, tidak akan mati, wala yahrujuna minha, tidak akan keluar darinya. Wa ni'ma ajrul amilin, ini sebaik-baik pahala littaibin, bagi yang mau tobat. Ada yang namanya maghfirah, wal jannah, mendapatkan surganya. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah rahmati kita semua, Allah sayangi kita semua, Allah ampuni dosa-dosa kita. Sebelum saya tutup, kalau ada yang mau nanya saya persilahkan, monggo. Lima menit, ada waktu 5 menit yang mau, monggo. Jelas? Nggak paham? Kalau nggak ada yang nanya berarti 1, kemungkinan udah paham semua. 2, nggak ada yang paham. Nggak tahu yang pertama atau yang kedua ini. Baik, kalau sudah kita akhiri dengan doa dan munajat. Ya. Kalau kita berdoa bermunajat kepada Allah, di antara doa yang sangat diijabah adalah doa orang-orang yang dia telah melaksanakan salat, berzikir, lalu ada di majelis ilmu. Di antara yang hadir barangkali ada kekasih-kekasih Allah. Mungkin ada yang suami suka diomelin istri, dia sabar, itu jadi kekasih Allah. Ada yang ahli ibadah di malam hari, meneteskan air mata. Ada juga di antaranya yang rajin, dermawan, berinfak, macam-macam kekasih Allah itu. Sehingga ada juga yang karena suka memaafkan. Saat Nabi wafat itu menjadi waliullah, ahlul jannah kata Nabi, karena suka memaafkan. Tiap malam itu kalau ada yang salah boleh maafin, gak mau balas. Menjadi waliullah juga kekasihnya Allah. Macam-macam. Ada yang karena dia derma, atau karena dia menjadi orang-orang yang berhikmah di masjid. Maryam itu berhikmah di masjid sehingga turun rezeki dia waliullah. Perempuan menjadi waliullah karena Pak berhikmah di masjid. Jadi macam-macam menjadi waliullah kekasih Allah itu. Baik, kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Karim, ya Rahman ya Rahim, ya Qawi ya Hakim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami semua mohon ridha-Mu dan surga-Mu. Kami berlindung dari kemurkaan-Mu dan api neraka-Mu. Ya Allah, jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang penuh dengan rahmat kasih sayang-Mu ya Allah. Ampuni semua dosa-dosa kami, dosa dan salah kedua orang tua kami, guru-guru kami, orang-orang yang telah berbuat baik pada kami, kaum muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Ya Rabbana, jadikan keluarga kami sakinah, mawaddah, warahmah, anak cucu kami saleh dan salehah. Jadikan kami anak cucu kami hamba-Mu yang ahli Quran, min ahli wa ahli khair. Jadikanlah masjid Azhar tempat berkumpulnya orang-orang yang Engkau sukai, yang mencintai-Mu dan Engkau cintai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika
برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya mohon maaf. Semoga Allah rahmati kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.